Jadi pertanyaan di publik nih ya Mbak, terkait dengan rekaman CCTV saat beliau ini ditemukan meninggal dunia. Kan Hmm, dilihat kalau misalnya yang melihat pertama kali itu adalah penjaga kos, yang ya, mana pada akhirnya membuka kamar itu dengan mencongkel hmm, mencongkel jendela. Yang ini juga ya, jadi pertanyaan nih Mbak, padahal kan seharusnya memang penjaga kos seharusnya punya master key-nya atau hmm, setidaknya mereka punya akses juga untuk kondisi-kondisi darurat seperti itu. Nah, hmm, kan dengan hmm. mencongkel jendela itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu hal yang patut dicurigai atau seperti apa Mbak? Awalnya menjadi kecurigaan, tetapi ketika ada penjelasan bahwa selain menggunakan uh, kunci otomatis, ternyata di dalam juga ada slotnya gitu. Ini kan menjadi keterangan yang masuk akal, karena ternyata setelah menggunakan kunci otomatis dia ada pengunci ganda di balik itu Mhm, semua. mhm, mhm. Makanya ketika dicongkel, lalu si pencongkel itu memasukkan tangannya untuk Kak ya Mbak. Oke. ya Mhm. membuka itu. Jadi itu sangat-sangat bisa diterima. Justru karena kondisi-kondisi ini yang melibatkan tangan atau fisik seseorang, Mhm. artinya sidik jari harus ditemukan di berbagai macam tempat. Berarti kan slot ada yang nyelotin gitu kan? Ya Mhm. enggak? Kalau slotnya itu tertutup, berarti siapa yang bisa menutupkan gitu? Berarti kan memang ada orang di dalam situ. Kalau ada orang di dalam situ berarti bagaimana cara dia keluar gitu. Bagaimana cara dia masuk aja sampai sekarang masih bisa jadi misteri gitu. Kalau dari dia masuk mungkin ketika dia membuang sampah ada pihak yang masuk. Atau memang sudah ada orang di dalam ruangan itu. Di mana orang itu dikenal oleh korban. Bisa jadi teman atau kolega atau siapalah yang dia tuh kenal sama korban. Sehingga dia memang sudah berada di dalam situ. Tapi yang jelas kalau memang ini ada pelaku lain berarti dia sudah melakukan mempelajari rutin activity si korban ini. Kesehariannya ngapain aja, di mana gitu ya. Bahkan dia memperhatikan atau mempelajari sumber daya yang dimiliki oleh korban. Nah, ketika dia sudah mempelajari sumber daya yang dimiliki oleh korban, dia juga mengukur sumber daya yang harus dia lakukan, apa yang harus dia lakukan. Gitu. Justru Mbak yang paling sampai sampai sekarang menjadi pertanyaan besar adalah apa keuntungan dari dia melakukan hal ini? Siapa yang diuntungkan? Gitu.